Shalom, perkenalkan saya Bobi Timangpulu dengan NIM 4524091042 dari Prodi Psikologi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik penting yang seringkali menjadi panduan moral bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Kehidupan perkuliahan tidak hanya sekadar menjalani kegiatan akademik untuk meraih gelar, akan tetapi juga merupakan waktu yang sangat tepat untuk membangun karakter, memperluas wawasan sosial, dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi di masyarakat. Pada kali ini, saya akan membahas 4 sikap utama yang harus kita kembangkan sebagai mahasiswa. Keempat sikap ini akan membantu kita beradaptasi dan sukses, baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Patuh pada peraturan sosial. Menjadi mahasiswa yang patuh pada peraturan sosial berarti memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan aturan yang berlaku, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Aturan sosial ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata tertib di kelas hingga etika saat berinteraksi dengan dosen, teman, atau staf di kampus. Di lingkungan kampus, aturan sosial bisa berupa hal-hal kecil seperti antri dengan tertib saat menggunakan fasilitas umum, kemudian menjaga kebersihan ruang kelas, hingga berpakaian rapi saat menghadiri perkuliahan atau kegiatan resmi. Kemudian kepatuhan pada aturan sosial bukan berarti kita kehilangan kebebasan atau jati diri, tetapi justru memperlihatkan kedewasaan kita sebagai individu yang menghormati lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, mematuhi aturan sosial berarti kita menghargai hak dan kenyamanan orang lain. Sebagai contoh, datang tepat waktu ke kelas atau acara kampus itu merupakan mencerminkan rasa tanggung jawab kita terhadap waktu orang lain, terutama dosen yang meluangkan waktu untuk mengajar. Selain itu, sikap ini menunjukkan bahwa kita siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara positif dalam komunitas kampus. Kemudian, namun kepatuhan pada aturan sosial juga mencakup pengertian yang lebih luas, misalnya menjaga ketertiban saat ada kegiatan besar di kampus, seperti seminar atau acara orientasi, menunjukkan bahwa kita paham pentingnya saling menghargai. Mematuhi aturan tidak berarti bisa berinovasi atau mengemukakan ide-ide baru. Justru dengan menguasai aturan yang ada, kita bisa lebih mudah memahami batasan dan mencari cara untuk membuat perubahan yang baik tanpa merugikan orang lain. Kemudian, poin kedua yaitu sadar diri. Kesadaran diri merupakan aspek yang penting dalam pengembangan karakter. Kesadaran diri berarti kita memiliki pemahaman mendalam tentang diri kita sendiri, mulai dari mengenali kelebihan, kekurangan, hingga nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang. Mahasiswa yang memiliki kesadaran diri cenderung lebih stabil emosinya dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mereka bisa mengendalikan emosi saat menghadapi tekanan, tahu kapan harus berbicara dan kapan saatnya mendengarkan. Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, kita juga lebih mudah dalam menentukan tujuan yang jelas, baik dalam hal akademik maupun kehidupan sosial. Contohnya, jika kita menyadari bahwa kita lebih produktif belajar di pagi hari, kita bisa menyesuaikan jadwal kuliah atau belajar pada waktu tersebut untuk hasil yang maksimal.
Selain itu, kesadaran diri membantu kita dalam menerima kritik dan masukan dari orang lain. Kritik bukanlah suatu hal yang negatif, yang selalu hal negatif, akan tetapi bisa menjadi alat untuk memperbaiki dan mengembangkan diri kita. Kesadaran diri juga membantu kita memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Misalnya, jika kita menyadari bahwa memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman sangat penting bagi kita, maka kita akan berusaha menjaga sikap yang baik, bersikap terbuka, dan bersedia membantu teman-teman kita. Sebaliknya, jika kita tahu ada kelemahan tertentu, seperti sulit fokus dalam jangka waktu yang lama, kita bisa mencari strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Kesadaran diri adalah proses belajar seumur hidup yang akan selalu berguna dalam diri kita. Kemudian poin ketiga itu sikap demokratis. Sikap demokratis itu adalah nilai yang sangat penting di lingkungan kampus, di mana keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai mahasiswa, kita berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan cara berpikir. Sikap demokratis berarti kita bisa menghargai perbedaan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan menghormati hak setiap orang untuk berpendapat. Sikap ini penting karena dapat membantu kita bekerja sama dengan orang lain, baik dalam organisasi, proyek, kelompok, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian menjadi mahasiswa yang demokratis berarti kita tidak memaksakan pandangan kita pada orang lain. Misalnya dalam diskusi kelompok, kita sebaiknya mendengarkan pendapat semua anggota dan menganggap setiap ide memiliki nilai yang penting. Kemudian, demokrasi bukan hanya untuk soal kebebasan berbicara, akan tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan menghargai perasaan orang lain. Saat berdiskusi atau berdebat, cobalah untuk lebih fokus pada solusi daripada sekadar menggunakan argumen. Di lingkungan kampus, sikap demokratis juga bisa kita tunjukkan dengan mendukung pemilihan ketua organisasi atau ketua kelas secara adil. Selain itu juga kita ada kebijakan kampus yang kita rasa kurang. Kita bisa mengemukakan pendapat dengan cara yang sopan, misalnya dengan menyampaikan aspirasi melalui forum atau pertemuan yang resmi. Dengan cara ini, kita bisa menyampaikan pendapat tanpa merusak hubungan baik dengan pihak lain. Kemudian poin keempat itu mengenai tentang santun. Kesantunan adalah nilai yang sangat dihargai di masyarakat kita, di mana santun bukan hanya sekedar menggunakan kata-kata yang sopan, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan kita dalam setiap interaksi. Kesantunan mencerminkan rasa hormat kita terhadap orang lain, baik itu dosen, teman, maupun staf kampus. Sikap santun bisa terlihat dari cara kita berbicara dengan lembut, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan menghargai perasaan orang lain. Sikap santun juga terlihat dalam tindakan kita sehari-hari. Misalnya kita bertemu dosen di luar kelas, kita dapat menyapa atau memberikan salam dengan ramah. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai keberadaan mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas kampus. Selain itu, kesantunan bisa dilihat saat kita menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas. Kita sebaiknya tidak menyela pembicaraan orang lain dan mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum memberikan tanggapan. Santun juga berarti
kita tidak memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain saat berbeda pandangan. Kita bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dengan sikap santun, kita bisa menciptakan suasana yang harmonis dan menjaga hubungan baik dengan siapa saja. Di dunia kerja, nanti sikap santun akan sangat dihargai karena mencerminkan profesionalisme dan empati. Jadi menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun adalah kombinasi dari sikap-sikap yang mencerminkan kedewasaan, tanggung jawab kita sebagai individu, dan menerapkan nilai-nilai ini. Kita tidak hanya akan unggul dalam hal akademis, tetapi juga dalam hal pengembangan karakter. Jadi, mari kita bersama-sama berusaha menjadi mahasiswa yang lebih baik dan mengedepankan sikap-sikap ini setiap hari, sehingga kita bisa memberi kontribusi positif baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat yang luas. Sekian dari video saya kali ini, kiranya dapat menambah pengetahuan kita bersama. Sekian dan terima kasih.